Setiap orang tentunya akan memiliki cara berpikir atau cara pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu permasalahan dan tindakan yang diperlukannya. Seperti kedua pasangan kakak beradik ini, Vina, salah satu mahasiswi pragmatis di kampus ternama di kotanya, yang mana ia memiliki fokus tujuan hanya ingin segera lulus agar ia segera memiliki pekerjaan. Dari hasil kerjanya tersebut, ia bisa membiayai kebutuhan hidupnya dengan mandiri. Berbeda dengan sang adik, yakni Anya. Adiknya ini juga merupakan salah satu mahasiswi di kampus yang sama dengan Vina. Anya termasuk mahasiswi yang idealis. Ia selalu berjuang demi menyelesaikan isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Mereka berdua memiliki seorang teman yang bernama Dian. Mereka telah bersahabat cukup lama, sejak mereka sama-sama masuk di sekolah SMA yang sama. Dian ini termasuk orang yang paling santai di antara kedua sahabatnya tersebut, dan dia juga sering menjadi penengah di saat Vina dan Anya sedang bertengkar. Awal mula cerita ini adalah Vina, Anya, dan Dian merupakan mahasiswa semester akhir yang mana mereka memiliki kesibukannya masing-masing. Mulai dari Vina yang sibuk mengerjakan skripsinya, Anya yang sibuk dengan organisasinya di kampus, hingga Dian yang sibuk dengan pertengkaran kedua sahabatnya tersebut. Pasti kamu tuh selalu sibuk sama rapat, sama demo, skripsimu itu udah dikerjain. Gini ya kak, aku maunya itu kuliah ini tuh berarti gitu kak. Ilmu kita tuh bisa dipakai buat perubahan, bukan cuma buat cari duit. Tapi perubahan itu nggak akan berubah kalau kita nggak mandiri secara finansial. Lihat deh, ada pengumuman. Di tengah kesibukan masing-masing, kampus mereka mengumumkan bahwa akan ada rencana pembangunan gedung baru di universitas mereka. Namun sayangnya, proyek tersebut akan menggusur hutan kecil di sekitar kampus yang merupakan ruang hijau favorit para mahasiswa di sana. Anya setelah mendengar informasi itu, sontak langsung menolak. Yang salah, kan cuma hutan kecil doang kan, dampaknya nggak terlalu besar. Enak aja ngomong itu cuma hutan kecil doang, meskipun itu cuma bagian terkecil dari kampus ini, tapi kan manfaatnya besar banget. Coba aja kalau hutan itu nggak ada, siapa yang mau bersihin polusi-polusi di kampus ini? Kamu. Deh, stop peduli lingkungan banget. Paling juga banyak yang akan setuju sama proyek ini. Ya harus peduli dong, kalau kita cuma nerima aja gak ada penolakan. Sayang dong alam kita harus rusak gara-gara gedung baru. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang mau peduli? Udah deh, kalian ini kalau cuma ribut-ribut doang gak akan merusak. Sekarang saya tanya ke kamu, emang kalau kamu gak setuju dengan proyek ini, apa yang akan lakuin untuk menjaga proyek ini? Aku mau ngumpulin semua mahasiswa di sini buat ngadain protes bersama-sama. Kan aku juga anggota organisasi tuh, jadi bisa lah minta bantuan yang lainnya. Yakin banget gue banyak yang ikut demo. Ya yakin lah, lihat aja nanti. Aku bakal buktiin ke kamu kalau proyek ini gak akan dan gak akan pernah dijalanin. Nah, aku mau balik ke kelas dulu, guys. Guys, aku mau ngomong apa? Kalian udah tahu nggak soal kampus yang mau bangun gedung baru? Ya tahu. Jadi gini, kan proyek itu bakalan menggusur hutan kecil di kampus kita kan? Masa kalian setuju sama proyek itu? Kalau aku sih setuju aja ya. Soalnya kalau nggak setuju juga nggak bakal batal proyeknya. Kalau nanti kita nggak bisa gini dong. Kalau aku sih kurang setuju ya. Tapi kan ini demi kampus kita juga kan. Nah kalau bikin reputasi kampus kita naik, yang gimana lagi? Kalian itu gimana sih? Kok pada setuju? Kan proyek ini bakalan menggusur hutan kita. Nanti kalau hutan kita itu digusur, gimana lingkungan kampus kita? Iya ya, aku tahu. Tapi ya kita juga butuh proyek ini. Kan kalau kampus kita itu bagus, jadi kenapa sih harus bagian itu yang dipikirin? Karena kita butuh karena kita itu dibanding dengan kampus sebelum itu beda jauh. Minimal kita bersaing melalui fasilitas. Tapi kan hutan
ini juga fasilitas kita, guys. Iya, fasilitas. Tapi kan cuma bagian kecil aja dan nggak terlalu mendominasi hanya. Kan meskipun beneran digusur mati, setelah bangun gedung kan masih bisa ditaruh pohon-pohonnya di pinggir jalan, ya kan? Ya, apalagi itu intinya aku nggak setuju. Padahal aku kesini tuh niatnya mau ngajak kalian buat demo loh. Tapi kok kalian malah setuju sih sama proyek ini? Ya udahlah, nggak jadi ngajak kalian demo. Maaf ya, bukannya aku nolak ya. Tapi kan ini demi kampus kita. Hanya terus banget sih kamu. Ya apalah itu intinya, aku gak akan dan gak pernah setuju sama proyek ini. Udahlah kamu. Beberapa hari pun berlalu. Di pagi hari, sekitar kurang lebih jam 9 pagi, Anya dan beberapa mahasiswa lainnya benar-benar melakukan aksi demo di depan gedung rektorat, di mana Anya menjadi pemimpin dari aksi protes tersebut. Hal yang mereka lakukan adalah bentuk penolakan adanya proyek pembangunan gedung baru yang tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan hutan kecil di kampusnya. Tak luput, sebelum berangkat demo, Anya telah mengajak Vina dan Dian, namun kedua sahabatnya menolak karena mereka enggan untuk ikut campur dalam aksi demo ini. Vin, bantu Anya dengan caramu sendiri. Kamu kan pintar nih buat proposal. Kenapa nggak cari jalan yang lebih praktis? Aduh, aku tuh cuma nggak yakin kalau protes kayak gini bakal ada hasilnya. Makanya dengan caramu sendiri, siapa tahu kan bisa menunjukkan. Kalian serius ya juga mau ikut protes ini? Aduh, apa kayak gini juga nggak bakal didengar acaranya. Toh, kenapa kamu nggak cari cara lain aja sih yang lebih realistis? Iya, jujur ya enggak. Harusnya kita tuh berjuang dulu buat hal-hal yang lebih besar dari kita. Iya, tapi rektor tuh juga nggak mudah untuk ngebatalin planningnya, apalagi cuma gara-gara aksi demo kalian. Iya. Ya, dari awal kali kita terus aja deh gimana kalau kalian udah dijalankan yang sama-sama, siapa tahu bisa bersama kan ada rektor. Ya, iya mau. Selagi aksi yang aku lakukan tentang mundur untuk membatalin dan cari cara-cara lain. Udahlah, bye. Setelah mengatakan hal itu, Anya pun langsung pergi meninggalkan kedua sahabatnya dan bergabung dengan rekan-rekan mahasiswa yang ikut serta dalam aksi demo tersebut. Sekitar 3-4 jam aksi demo ini berlangsung, ketegangan memuncak ketika protes Anya gagal menarik perhatian rektorat. Bahkan mendapat teguran karena dianggap mengganggu kegiatan kampus. Anya kecewa, tetapi tidak menyerah. Melihat ini, Vina mulai merasa bersalah dan akhirnya ia menyusul adiknya tersebut dan memintanya untuk membubarkan anggota demonya. Vina diam-diam melakukan pergerakan dengan menggunakan pendekatan yang pragmatis, yakni dengan mengumpulkan data dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan gedung baru tersebut. Lalu, membuatkan proposal alternatif yang mana nantinya akan diajukan kepada atasan. Dalam proposal itu, dia mengusulkan pembangunan gedung tanpa harus menggusur seluruh hutan, dengan konsep ruang hijau terpadu. Beberapa hari kemudian, proposal yang dibuat oleh Vina kini telah rampung dikerjakannya. Vina kemudian mendekati dekanat untuk mencari sponsor proyek dengan proposalnya agar pembangunan bisa tetap berjalan tanpa menggusur hutan. Anya awalnya skeptis, merasa langkah Vina terlalu kompromistis. Namun ketika ide itu mulai didengar oleh pihak kampus, Anya mulai melihat potensi perubahan nyata. Kamu nyata, aku gak percaya deh kamu bisa membuat semuanya mau mendengar. Aku kira dengan kamu yang cuma membuat mereka nyaman tanpa harus benar-benar berjuang, gak akan membuat mereka mau mendengar kita. Tapi ternyata aku salah. Benar-benar definisi air tenang menghanyutkan sih ini. Terus kamu kira dengan kamu teriak-teriak seperti
tuh bakalan didengar. Aku tuh cuman pengen perubahan yang bisa diterima dengan semua orang tanpa adanya aksi-aksi arogan, bukan yang paling idealisme. Tak lama setelah pengajuan proposal yang dilakukan oleh Vina, akhirnya proposal Vina diterima. Kampus memutuskan untuk tetap membangun gedung baru, tetapi mempertahankan sebagian besar hutan sebagai taman edukasi. Anya mengakui bahwa langkah pragmatis Vina membawa hasil yang tidak bisa dicapai dengan protes semata. Kita memang butuh cara yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah yang sama, dan ternyata perubahan itu juga butuh strategi ya, bukan cuma idealisme aja. Dan aku juga belajar kalau ide besar harus punya hati, bukan logika. Aku bangga bila punya sahabat seperti kalian. Amin, amin. Terima kasih ya, berkat kalian semua selesai tanpa ada yang dirugikan. Ini juga pertama kali yang kita sudah lari pulang sampai enggak. Mereka sepakat untuk saling mendukung dengan pendekatan yang saling melengkapi. Anya tetap idealis tetapi lebih terbuka pada strategi. Vina tetap pragmatis tetapi belajar untuk lebih peduli pada nilai-nilai. Sedangkan Dian tetap menjadi penengah yang adil di antara kedua sahabatnya tersebut. Dari cerita ini dapat diambil pelajaran bahwa perubahan yang berhasil membutuhkan kombinasi antara tetap berpegang pada prinsip atau idealisme dan mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan atau pragmatisme. Dengan kerjasama dan saling memahami, perbedaan pandangan dapat menjadi sumber kekayaan ide yang membantu menemukan solusi terbaik untuk semua pihak.